Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 29 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Janji Diingkari. Ketika Janji Diingkari. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Itu yang ada pada ayat 9 dan ke-10. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba mau belajar sahabat seperjalanan seluruhnya bagaimana berjanji dengan baik dan bagaimana perbedaan antara janji manusia dengan janji Allah. Dan biar tatkala kami belajar bagaimana Allah berjanji dan Allah menepati, itu pun yang kami lakukan tatkala kami melakukan janji di dalam relasi dengan siapapun di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa rasanya jikalau ketika orang sudah berjanji lalu diingkari, bahkan kemudian berbalik daripada apa janjinya? Tentu itu sakitnya tuh di sini. Di mana? Tidak hanya di hatimu, di pikiranmu, di perasaanmu. Semuanya menjadi sakit tatkala engkau begitu sangat berharap kepada janjinya dan seakan-akan orang ini adalah orang yang memang orang yang sangat spesial di dalam hidupmu. Bahkan engkau merasa bahwa dia adalah gantungan hidupmu. Setelah Tuhan hanya dia yang sangat mengerti, yang segala-galanya itu engkau percayakan hidupmu kepada dia. Namun ternyata dia mengingkari. Apa rasanya sakitnya tuh di sini, di mana? Di hatimu, di pikiranmu, di perasaanmu, bahkan berdampak kepada seluruh kehidupanmu. Engkau menjadi orang yang tidak semangat, engkau menjadi orang yang penuh dengan kekecewaan. Akan perjalanan langkahmu ke depan menjadi terganggu, terhambat karena pikiranmu, perasaanmu diikat oleh kemudian apa yang dikatakan kekecewaan yang sangat mendalam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga pada akhirnya kita perlu belajar bagaimana menyikapi kekecewaan tersebut. Tatkala manusia berjanji, kita harus siap hati bahwa yang berjanji itu adalah manusia tidak sempurna. Yang berjanji itu adalah manusia berdosa. Yang berjanji yang namanya manusia itu seringkali janjinya penuh dengan kepentingan. Hubungan interaksi yang saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, maka seringkali janji itu bubar. Berapa banyak rumah tangga bubar karena istrinya tidak bisa melahirkan anak laki-laki, terlahir anak perempuan terus. Ini aneh sekali. Padahal janjinya sewaktu nikah dia akan setia di dalam segala keadaan. Itulah janjinya. Dan janji itu banyak macam. Waktu masuk sekolah ada perjanjian, waktu masuk kerja ada perjanjian, di dalam relasi antar manusia ada perjanjian, di dalam pernikahan ada perjanjian. Sewaktu saya diangkat menjadi pendeta, itu ada perjanjian, ada undang-undangnya, ada anggaran dasar rumah tangga gerejanya. Bahwa saya harus menjalankan apa yang diamanatkan, yang diperintahkan, yang dimintakan di dalam lembaga gereja. Seluruh hidup ini terikat oleh janji. Namun bagaimana kita menyikapi tatkala janji itu diingkari? Maka kita harus menyiapkan hati, jangan berharap sepenuhnya kepada janji manusia. Karena mengapa? Karena manusia tidak sempurna, janjinya penuh dengan kepentingan. Tatkala kepentingannya tidak terpenuhi, kemudian dia akan ingkar. Tatkala hubungan dengan kita ada hubungan dengan yang lain yang lebih manis, lebih indah, lebih menyenangkan buat yang bersangkutan, lebih menguntungkan, maka relasi dengan kita pun akan diputuskan, akan dilepaskan. Di dalam bisnis pun sama. Begitu banyak perjanjian, namun kemudian banyak mengalami kekecewaan. Janji akan bayar, tidak bayar. Janji akan kerjasama, kemudian mengingkari, malah kerjasama dengan yang lain. Begitu banyak faktor yang membuat kita bisa kecewa. Lalu bagaimana kita berjanji kalau pihak kita yang berjanji? Maka berjanjilah sesuai dengan kesanggupan. Jangan terlalu tinggi engkau berjanji. Kalau tidak sanggup untuk memenuhi janjimu, maka jangan kemudian membuat janji yang berlebihan.
Namun setelah berjanji, jaga integritas, jaga kepercayaan. Karena integritas hidup dan kepercayaan itu sesuatu yang mahal, yang tidak bisa dibeli. Engkau kaya sekalipun, kalau sudah cacat integritas, sudah cacat kepercayaan, kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Mau dibeli dari mana? Tidak ada. Karena kepercayaan yang sudah rusak di masa lalu, itu sulit kembali. Sehingga bagi saya dan sahabat seperjalanan pun sepakat bahwa harta yang besar salah satunya di dalam hidup ini adalah kepercayaan. Tatkala kita bisa dipercaya, kita menjaga integritas, menjaga kehidupan yang baik, menjaga totalitas dalam hidup ini, kesungguhan di dalam bekerja, di dalam berstudi, di dalam berumah tangga, di dalam berbisnis, dalam bekerja. Engkau menjadi orang yang kaya, kaya dengan karakter, dan akan pintu terbuka lebar kepada kita untuk masa depan kita. Lalu yang berikut bagaimana? Kalau kita mengalami kekecewaan, maka siapkan hatimu untuk kecewa. Kalau dari awal engkau menyiapkan hati untuk kecewa, sehingga waktu mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan janjinya, engkau sudah menyiapkan hati untuk menerima kenyataan bahwa orang lain pun bisa ingkar dalam janji. Kita pun juga sebagai manusia, karena sama-sama manusia, bisa ingkar. Namun ada janji Allah, bahwa Allah akan senantiasa mencukupkan kita sewaktu engkau kehilangan sesuatu relasi. Tuhan mencintai engkau. Kalau kehilangan engkau harta benda karena dirugikan, Tuhan akan kembalikan berkat itu kepada dirimu. Jangan takut. Kalau engkau kemudian dihianati, engkau disakiti, ingat bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah tidak menutup mata, dan Allah tidak akan membiarkan engkau diperlakukan sewenang-wenang. Bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab, Allah membela orang-orang yang dirugikan. Catatan Alkitab, Allah itu membela anak yatim, Allah itu membela para janda, Allah itu membela orang-orang yang terpinggirkan, wanita pendosa, mereka yang sakit, yang Tuhan sembuhkan. Bahwa Tuhanlah yang akan memelihara. Dan Tuhan berkata apa? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tuhan itu tahu memberikan yang terbaik kepada engkau. Kalau engkau mengalami kekecewaan karena ingkar janji yang dilakukan oleh orang terdekatmu, jangan engkau sakit hati. Karena sakit hatimu tidak akan membuat janji yang bersangkutan kemudian dipenuhi kalau tidak ada perubahan dari yang bersangkutan. Apa yang hilang? Apa yang kau pernah dirugikan? Apa engkau yang pernah dihianati? Rasa sakit yang begitu mendalam di dalam dirimu. Biarlah engkau boleh kembali kepada Allah dan hanya memegang janji Allah. Allah yang berjanji dan Allah yang menepati. Allah yang janjinya sempurna dan tidak pernah ingkar. Hanya janji Allah lah yang bisa memuaskan hidup kita, yang bisa memuaskan, katakanlah, sebuah integritas hidup yang dimiliki oleh Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sahabat seperjalanan, dialah pada saat ini, pada saat kita sedang bersaat teduh lewat sahabat seperjalanan ini, kalau engkau ada rasa sakit yang begitu mendalam dan belum selesai sampai saat sekarang, maka belajarlah terima kenyataan kekecewaan yang kau alami karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan biarlah kau tetap bergantung kepada Allah. Apa yang hilang di dalam dirimu, Tuhan bisa gantikan berlipat ganda. Dan mulailah fokus kepada janji Allah, bahwa Allah akan menjaga engkau. Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tatkala dikecewakan karena janji diingkari, kita lebih memandang kepada Allah yang akan memulihkan segala sesuatunya. Dan jikalau kita yang pernah berjanji lalu kita mengingkari, maka bertobatlah, berubahlah. Kalau engkau pernah merugikan orang lain, berjuanglah untuk mengembalikan kerugian yang pernah engkau lakukan kepada yang bersangkutan. Karena itu adalah tanggung jawab dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Sahabat seperjalanan, ketika janji ini diingkari, manusia tidak ada yang sempurna, bisa kemudian melakukan ingkar janji. Namun tatkala Allah berjanji, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Allah yang menyelamatkan kau di dalam diri Kristus, Allah juga yang akan menjaga hidupmu dari segala hal. Karena Allah adalah Bapa kita yang berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau membeli ular jika ia meminta ikan? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, masalah, dan juga
rasa kecewa, sakit karena ingkar janji yang dilakukan oleh orang terdekat kepada kami, Tuhan akan terus pulihkan kami dan membukakan jalan. Buat kami yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah janji Allah yang tidak pernah diingkari dan jangan terlalu berharap kepada janji manusia karena manusia tidak ada yang sempurna. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.